Oke Bang Herwanto, terkait dengan Mas Giri ini kan sudah melaporkan terkait uang donasi ke NTT. Nah itu kan direspon juga sama Pak Irjen dan sudah dilaporkan lah sebelumnya gitu kan ke Kemensos, dan direspon sama Pak Irjen kalau mereka bisa dibilang Densu dan Giri ini tidak ada koordinasi atau Ya sebenarnya ya kalau umpamanya memang kurang koordinasi ya memang saya sayangkan ya. Harusnya memang Bang Densu sama Gary ini harusnya idealnya mereka pemberitahuan ya, pemberitahuan pertama kepada Kemensos dulu, karena Kemensos ini kan pihak harusnya menyampaikan ya apa yang sudah mereka sepakati kepada Kemensos akan melakukan hal seperti ini. Nah mungkin juga Kemensos kan sampai juga ke daerah kan, ada juga pada departemennya di sana kan. Terus juga mereka juga yang mengirim surat lah pemberitahuan kepada pemerintah setempat ya. Idealnya sih seperti itu ya. Ya ini mungkin karena mereka situasi dan kondisinya mungkin mereka ini cepat-cepat selesai aja lah. Ya itu mungkin yang mendorong mereka tidak sempat ya memberitahu atau meminta izin lah ya. Ya memang kemarin memang sedikit buru-buru lah menurut saya. Dalam hitungan hari langsung berangkat mereka. Tapi yang mungkin yang mendorong mereka cepat melaksanakan seperti ini, mereka juga mungkin sudah nggak tahan juga kan, sudah terlalu lama. Bahkan Bang Densu juga kan kemarin tuh sebelum dia mengalihkan dana ini ke NTT kan sudah menyatakan mundur dari permasalahan itu. Nah, cuma karena dia merasa punya tanggung jawab, akhirnya udah buru-buru aja diselesaikan lah ke NTT, karena memang ya ternyata kan dukungan untuk menyerahkan uang donasi ke NTT itu luar biasa. Jadi mungkin karena itu mungkin dia buru-buru. Nah ini kan bahkan sampai Pak Irjen ini meminta untuk diaudit semuanya gitu. Ya kalau umpamanya Bang Riki minta diaudit, menurut saya ya memang sepatutnya diaudit gitu. Karena begini loh, kita jangan alergi mendengar kata audit. Artinya audit itu kan mempertanggungjawabkan berapa yang keluar dan berapa uang yang ada. Jadi artinya bukan kecurigaan ya. Artinya memang setiap pelaksanaan penggunaan keuangan memang harus ada audit, ini sudah lumrah. Jadi jangan sampai nanti kita ada yang minta audit, nah terus kita menyimpulkan ada kecurigaan, bukan. Karena menurut saya juga tanpa diminta sama orang pun, menurut saya seharusnya juga Gary sama Bang Densu juga, karena dia menggunakan uang yang bukan uang dia. Kalau uang dia sendiri nggak perlu diaudit. Nah kalau kita menggunakan uang orang lain memang harus perlu diaudit. Bahkan kalau menurut saya mah, kalau saya dalam posisi Gary atau Bang Densu, saya justru melaporkan audit saya sendiri gitu. Saya minta audit sendiri, tolong diaudit agar apa? Pertanggungjawabannya jelas. Terkait permasalahan yang kemarin donasi NTT juga kan adanya pecah kongsi antara Gary sama Tenopi, dan bahkan mereka berdua nih saling menyerang di medsos lah. Gimana tanggapannya? Ya kalau menurut saya sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan karena ya tadinya kan mereka satu tempat gitu kan, sama-sama pengurus yayasan. Ya dengan menunjukkan mereka sekarang perang di medsos, ya menurut ya saya yang istilahnya mantan penasihat hukumnya, ya artinya saya juga akhirnya bisa menilai ya, dan baik Gary maupun Novi menurut saya ya ini mana yang ini sih apa namanya, mana yang orang yang benar-benar ikhlas melakukan kegiatan kemanusiaan ini. Kalau saya ada permasalahan ribut begitu, apalagi sampai di media sosial sampai orang lain tahu, ya menurut saya keduanya juga tidak bisa menunjukkan sikap apa namanya kedewasaan ya. Harusnya yang ngalah sedikit-sedikit, ya dua-duanya ngalah sedikit lah, kan nggak enak juga kita dilihat oleh masyarakat masalah uang ribut-ribut lagi gini. Bang, ini kan Gary merasa dia diintervensi oleh Tenopi ya. Ya, Tapi Nopi merasa kalau dia tuh memiliki tanggung jawab karena kan sebagai pendiri gitu. ya memang saya tidak bisa menyalahkan keduanya ya, tidak bisa membenarkan keduanya juga. Kalau bicara masalah hukum, Nopi ketika sudah mundur, dia tidak boleh lagi kecampur. Karena kalau seandainya jabatan kita digantikan sama orang, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab melekat pada yang mengganti.
Nopi idealnya tidak boleh lagi ikut campur urusan begitu. Tapi kalau seandainya dia mengatakan saya sebagai pendiri, dia boleh memanggil Gary secara resmi mempertanggungjawabkan kegiatannya. Tapi tidak perlu juga di media sosial rame-rame gitu. Kalau namanya ada kesalahan Gary dalam melaksanakan tugas fungsi dia sebagai ketua yayasan, dipanggil secara resmi. Karena Nopi dulu waktu jadi ketua memiliki tanggung jawab kepada pengawas atau pendiri yayasan. Biasanya pendiri itu jadi pengawas. Nah sekarang Gary jadi ketua atau PLP. Nah dia bertanggung jawab kepada pengawas, dewan pengawas atau pendiri. Tetapi dipanggilnya secara resmi, dipanggil artinya disidangkan lah gitu. Nah ditanya bagaimana pelaksanaan pengalihan uang donasi. Ya, kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, diterima. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikenakan sanksi, diberhentikan atau memang kalau ada pidananya dilaporkan ke polisi, gitu. Nah ini kan Gary sama Densu juga update story dia kan mendapatkan serangan cyber lewat pesan-pesan WhatsApp seperti itulah. Mungkin lihatnya seperti apa sih? Ya kalau menurut saya kalau dia mengganggu ya tidak bisa juga ya kita menyalahkan ya. Saya juga merasakan begini. Kalau seandainya ketika kita menjadi tokoh publik gitu kan, atau orang terkenal lah, atau saat ini mereka menjadi orang yang diperhatikan oleh orang Indonesia dengan ada notifikasi yang setiap hari mungkin ya banyak, menurut saya jangan terganggu juga. Ya, ini memang resiko kan. Saya aja ya, ini saya itu followers itu cuma berapa ribu. Sekarang follower saya udah hampir 50.000. Itu notifikasi hampir setiap jam, hampir tiap hari. Ya tapi kita memang kondisi kita memang dalam posisi seperti ini memang harus menerima gitu kan. Ini orang DM saya itu banyak sekali. Bahkan ribuan ini orang DM saya ini. Yang ngomongin perkara ini se-Indonesia pada masukin semua. Tapi kan kita jangan merasa terganggu lah. Yang penting ya kalau kita merasa terganggu ya kita jangan bergerak. Ya, dengan resiko kita bergerak ya kita siap diganggu. Apalagi kan netizen itu nge-DM saya ini minta itu, ada perkara ini, ada gelas jatuh, ada ini semua, itu namanya respon masyarakat terhadap kita, nggak masalah. Nah ini kan Densu soal 10.000 mungkin warga NTT ini yang menerima donasi ini dari pihak Agus nih bakal mau dipidanakan lah Bang. Nah dia kan meminta untuk warga NTT menjadi garda terdepan dia gitu untuk menghadapi hal tersebut. Mungkin melihatnya seperti apa? Ya memang tadi juga sempat saya sedikit mencermati ya. Kalau seandainya memang di dalam KUHP itu memang ada namanya pertolongan jahat. Jadi bagi orang yang memberikan pertolongan tapi pertolongan jahat memang bisa dipidana. Tetapi saya melihat bahwa orang bisa dihukum itu tergantung niatnya. Ada nggak niat dia melakukan kejahatan? Jadi mens rea kalau bahasa hukumnya. Jadi kalau seandainya terjadi suatu kejahatan tapi orang ini tidak punya niat untuk melakukan kejahatan, itu biasanya orangnya tidak bisa dipidana. Sekarang umpamanya nih, yang dilakukan Bang Densu sama Gary itu secara hukum salah, tetapi dia tidak punya niat untuk melakukan kejahatan. Nah ini jadi penilaian, tadi ahlilah yang akan menilai apakah perbuatan Gary sama Densu ini bisa nggak dipidana. Ya gitu. Jadi kalau menurut saya ya biarlah ahli nanti yang akan menentukan. Agus ya harus tahu diri lah udah. Ya kan? Agus ini siapa sih? Ya. Jadi kalau seandainya ada ajakan atau tawaran yang kira-kira menguntungkan, yang bisa menciptakan suasana menjadi tenang, kenapa sih mesti menolak atau umpamanya tidak setuju? Kalau menurut saya udahlah, Agus tahu diri lah, udah itu aja. Kalau ada tawaran dari seseorang, apalagi seseorang ini yang mohon maaf aja, ini kan orang yang lebih baik daripada dia. Sekarang tawaran dilemparkan kepada dia, dia menolak, dia nggak setuju. Memangnya dia ini siapa? Gitu. Nggak heran kalau melalui Farhad. Siapa pengacara Agus? Farhad Abbas. Siapa rumahnya yang didatangi oleh Denny Sumargo? Farhad Abbas. Siapa yang dilaporkan Denny Sumargo? Farhad Abbas. Siapa yang melaporkan Denny Sumargo? Farhad Abbas.
Siapa yang mengajak Alvin Lim bergabung? Farhad Abbas. Nah, silakan ini isi lagi, lagi siapa? Farhad Abbas. Jadi nggak heran saya kalau Farhad Abbas yang menolak itu. Jadi semua kalau ditanya jawabannya Farhad Abbas. Bang, besok ada sidang kelanjutan terkait masalah donasi atau donatur dah. Mungkin lihatnya seperti apa sih harapannya kan, tapi kan uang sudah dialihkan gitu. Saran saya ya buat Pablo, cabut gugatannya. Udahlah, kita jangan terlalu lama berkutat di situ aja. Sekarang kan uang sudah dialihkan. Pablo selaku penasihat hukumnya donatur kan menyetujui. Sekarang yang diributin itu apa? Uang sudah di NTT. Nah kalau menurut saya udah gugatan tidak ada perlu lagi, dicabut aja, udah selesai. Udahlah, kita cari perkara-perkara yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang lebih bergengsi. Itu aja. Ada pesan gak sih Bang buat Gary sama Densu? Pesan Gary sama Densu. Ya kalau saya Gary tetap ya, pada awal saya jujur aja, saya kalau sama Gary saya tidak respect ya sama ininya dalam perkara yang lain ya, artinya yang saya sebut tidak respect sama Gary tidak bisa menghargai penasihat hukumnya. Tapi langkah dia ke NTT saya dukung. Nah, artinya langkah dia untuk mengalihkan itu ke NTT dengan sigap, dengan cepat saya dukung. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Tapi kritik saya buat Gary, dia kurang bisa menghargai penasihat hukumnya. Ini buat Gary juga, artinya harus bisa menghormati dan menghargai lah. Untuk Teh Nopi Bang? Untuk Nopi udah istirahat, Teh Nopi kan banyak nih, mulai dari uang donasi, terus muncul lagi RD Lau nyerang lagi, muncul lagi Farhad Abbas nyerang lagi, muncul lagi Alvin Lim almarhum ya, udah saya nggak menyebut Alvin lagi lah, almarhum dia, ini sahabat saya. Muncul lagi ada pengusaha lagi bermasalah lagi. Menurut saya katanya Nopi capek. Saran saya udah istirahat, cukup. Jangan lagi, apalagi berseteru dengan Gary, nggak baik dilihat masyarakat. Nah, Nopi bilang kata ingin istirahat, ya tunjukkan pengen istirahat, pengen tenang. Mau ngapain lagi ngecampurin urusan seperti itu? Karena saya lihat juga netizen semakin lama semakin terkikis kepercayaan terhadap Nopi. Nanti lama-lama Nopi bisa diserang juga sama netizen. Saran saya udahlah. Saya juga sebagai penasihat hukum juga sudah tidak mau lagi. Ini saya bukan sebagai penasihat hukumnya Nopi ya, tapi sebagai praktisi hukum. Saya menyampaikan pendapat seperti ini. Terakhir untuk Agus. Untuk Agus, jaga lisan, udah itu aja. Jaga lisan dan tahu diri. Ya. Jadi kalau pengen hidup selamat, pengen hidup sehat, tahu diri, jaga lisan, udah itu aja. Oke Bang.